Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahmawati, NIM 2203095, kelas RMIKB angkatan 22. Tugas yang pertama, saya akan jelaskan apa yang membedakan server dan klien 10 perbedaan. Jawabannya, 1. Fungsi, yaitu server menyediakan layanan, sementara klien menggunakan layanan tersebut. Yang kedua, perangkat keras, yaitu server biasanya memiliki spesifikasi lebih tinggi, yaitu prosesor, RAM, atau penyimpanan untuk mengenangani banyak permintaan. Sedangkan klien bisa berupa perangkat apapun yang terhubung ke jaringan seperti komputer, smartphone, dan tablet. Ketiga, perangkat lunak, yaitu server menjalankan sistem operasi dan aplikasi khusus untuk melayani klien. Klien menggunakan aplikasi yang dirancang untuk berinteraksi dengan server. Keempat, koneksi, yaitu klien terhubung ke server untuk meminta layanan, sedangkan server merespon permintaan tersebut. Kelima, data, yaitu server menyimpan data yang dapat diakses oleh klien. Klien mengirimkan dan menerima data server. Keenam, akses, yaitu klien membutuhkan izin dari server untuk mengakses data atau layanan, sedangkan server mengontrol akses ini. Ketujuh, beban kerja, yaitu server seringkali menangani beban kerja yang lebih tinggi dibandingkan klien. Kedelapan, keamanan, yaitu server biasanya memiliki lapisan keamanan yang lebih kuat untuk melindungi data. Kesembilan, biaya, yaitu server umumnya lebih mahal untuk dibeli dan dipelihara dibandingkan klien. 10, lokasi, yaitu server biasanya ditempatkan di lokasi yang aman dan terkendali, sementara klien bisa berada di mana saja. Yang soal kedua, sebutkan urutan warna kabel LAN. Kabel LAN track umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer ke switch atau router. Urutan warna standar mengikuti SKMT5N8, yaitu 1. Putih oranye, kedua putih hijau, ketiga biru, keempat putih biru, kelima hijau, keenam putih coklat, baru coklat. Baru kalau kabel LAN cross umumnya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sejenis secara langsung, misalnya komputer ke komputer. Urutan warna apa? Salah satu ujungnya sama dengan kabel strike, sedangkan ujung lainnya berbeda. Ujung satu sama dengan kabel strike itu putih oranye, kedua oranye, ketiga putih hijau, keempat biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Ujung keduanya putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat, dan coklat. Soal yang ketiga, sebutkan perintah untuk mengecek koneksi sebuah jaringan, yaitu perintah di Windows. Ping, perintah ini digunakan untuk mengirimkan paket data ke alamat IP tertentu dan mengukur waktu proses. Ini adalah cara paling dasar untuk memeriksa apakah perangkat di jaringan dapat dihubungi. Contohnya ping 888888 untuk mengecek koneksi ke DNS on Google. IP-checking atau perintah ini menampilkan konfigurasi tipe C atau IP pada komputer Anda, termaksud alamat IP, subnet MAC, gateway, device, dan informasi kartu jaringan lainnya. Ketiga, tracer, yaitu perintah ini melacak rute yang diambil paket data dari komputer Anda ke tujuan tertentu. Ini berguna untuk mengidentifikasi titik di mana koneksi mungkin terputus atau lambat.
Nextloop atau perintah ini digunakan untuk melakukan query DNS, yaitu menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Perintah di Linux. Ping yaitu sama seperti di Windows. Perintah ini digunakan untuk mengirim paket data. Kedua, ifconfig atau perintah ini menampilkan konfigurasi antar muka jaringan. Ketiga, threshold yaitu sama seperti threshold di Windows. Perintah ini melacak rute yang diambil paket data. Ketiga, dig. Perintah ini digunakan untuk melakukan query DNS. Soal yang keempat, sebutkan masing-masing jumlah port yang ada dalam switch. Beberapa jumlah port yang umum ditemukan pada switch antara lain, satu, dua port biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat secara langsung, seperti komputer ke printer. Kedua, 4 port cocok untuk jaringan kecil di rumah atau kantor rumahan dengan beberapa perangkat yang perlu dihubungkan. Ketiga, 8 port yaitu lebih umum digunakan untuk jaringan kecil hingga menengah, seperti kantor kecil atau rumah dengan banyak perangkat jaringan. Keempat, 16, 24, 32, 48 port yaitu sangat cocok untuk jaringan yang lebih besar, seperti kantor dengan banyak komputer, server, atau perangkat jaringan lainnya. Kelima, lebih dari 48 port yaitu tersedia untuk jaringan yang sangat besar atau pusat data yang membutuhkan kepastian koneksi yang tinggi. Soal yang kelima, yaitu sebutkan fungsi modem, switch, akses, dan masing-masing 10 merek. Modem fungsinya itu mengubah sinyal. Modem mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui saluran telepon atau kabel untuk koneksi internet. Sebaliknya, modem juga mengubah sinyal analog yang diterima menjadi sinyal digital yang dapat dipahami oleh komputer. Yang kedua, menghubungkan ke internet, yaitu modem adalah gerbang utama untuk menghubungkan perangkat Anda ke internet. 10 merek modem populer yaitu TP-Link, yaitu terkenal dengan modem ADSL dan VDSL yang terjangkau dan mudah digunakan. Kedua, D-Link itu menawarkan berbagai jenis modem, termasuk modem kabel dan modem fiber. Ketiga, Asus. Selain router, Asus juga memproduksi modem dengan fitur-fitur canggih. Keempat, Netgear, yaitu dikenal dengan modem yang stabil dan performa tinggi. Kelima, Cisco itu sebagai salah satu pemimpin pasar dalam peralatan jaringan. Cisco juga menawarkan modem berkualitas tinggi. Keenam, Huawei, yaitu perubahan telekomunikasi raksasa. Ini juga memproduksi modem untuk kebutuhan rumah tangga dan bisnis. Ketujuh, ZTE atau terkenal dengan modem yang terjangkau dan cocok untuk pengguna rumahan. Kedelapan, Mikrotik, yaitu lebih fokus pada perangkat jaringan tingkat lanjut, termasuk modem dengan fitur routing yang kuat. Kesembilan, Tenda, itu menawarkan modem dengan harga yang sangat terjangkau. Ke-10, Aris atau spesialis dalam peralatan jaringan broadband atau termasuk modem dan gateway. Kedua, switch atau fungsinya itu satu, menghubungkan perangkat dalam jaringan lokal. Switch berfungsi sebagai pusat penghubung untuk berbagai perangkat.
dalam satu jaringan seperti komputer, printer, dan perangkat jaringan lainnya. Kedua, membagi bandwidth atau switch membagi bandwidth atau secara efisien antara perangkat yang terhubung sehingga setiap perangkat dapat mengakses jaringan dengan kecepatan yang optimal. 10 merek switch populer. Satu, Cisco itu merupakan pimpinan pasar dalam peralatan jaringan termasuk switch dengan berbagai ukuran dan kapasitas. Kedua, HP menawarkan switch yang cocok untuk berbagai kebutuhan melalui dari jaringan kecil hingga enterprise. Ketiga, TP-Link atau menyediakan switch dengan harga terjangkau dan mudah digunakan. Keempat, Netgear atau dikenal dengan switch yang andal dan memiliki fitur manajemen yang baik. Kelima, D-Link atau menawarkan berbagai jenis switch termasuk switch unmanaget dan managet. Keenam, Ubiquiti atau fokus pada perangkat jaringan nirkabel dan switch dengan harga yang kompetitif. Ketujuh, HPE Aruba atau merek ini menawarkan solusi jaringan yang komprehensif termasuk switch untuk berbagai lingkungan. Kedelapan, Mikrotik atau menyediakan switch dengan fitur routing yang kuat dan dapat dikonfigurasi secara fleksibel. Kesembilan, Zyxel atau dikenal dengan produk jaringan yang berkualitas tinggi dan mudah digunakan. Ke-10, Tenda atau menawarkan switch dengan harga yang sangat terjangkau. Itulah penjelasan dari 5 soal tadi. Adapun kekurangan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tugas kedua, yaitu saya membuka file Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan membuka, kita pencet Cisco, baru Cisco lagi, situ laptop. Kita buka kita pencet APPTAC. Setelah itu kita hubungkan ke PC ke point PTX. Kita dulu ganti namanya PC TPP. Baru kedua Poliklinik. Poliklinik, saya kita ganti NIM sama nama di sini laptop. Setelah itu kita lanjut. Kita matikan ini,
baru kita buang ini, baru kita pasang wifi nya, baru sudah itu kita nyalakan, baru kita close. Begini, dan kita bikin seterusnya sampainya selesai. Kita matikan, dan yang seperti yang sama tadi kita buang, baru kita pasang wifi nya, baru sudah itu kita nyalakan, sudah itu kita close. Inilah jadinya. Kita sambungkan lagi laptop, kita matikan, baru kita buang seperti yang tadi, baru kita pasangkan wifi nya, baru sudah itu kita nyalakan, baru kita close. Beginilah hasilnya semua perangkat dari TPP ke poliklinik, baru itu ke laptop. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.